So, are you ready guys? PowerPoint video ini disusun oleh kelompok 120 yang beranggotakan Tama Tamara Salsabila Fajar, Sofia Yota Friska, Miranda Stella Yosefin, Eri Luxiana, Samuel Irmansyah, Lukman Karim, Akbar Tangguh, dan Ahlan Firdaus, dan dibimbing oleh Ibu Desi Riana Saputri SSI MT. Gelombang itu apa sih? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau tidak melalui medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, perlu diingat ya, bahwa gelombang itu memindahkan energi tapi tidak memindahkan materi. Jadi, ketika materi dikenai oleh suatu gelombang, maka materi itu tidak bergerak, melainkan hanya bergetar mengikuti arah rambatan dari gelombang itu sendiri. Ada beberapa besaran-besaran gelombang yang harus kalian tahu. Yang pertama ada panjang gelombang, periode dan frekuensi, cepat rambat gelombang. Kemudian untuk gelombang berjalannya sendiri, nanti ada persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, sudut fase gelombang, dan beda fase. Untuk besaran-besaran gelombang yang utama, itu ada satu panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan. Kemudian yang kedua ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Dirumuskan sebagai T besar yaitu periode sama dengan T per N. T-nya itu sebagai waktu dan N itu adalah banyaknya gelombang. Kemudian untuk frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second. Secara matematis rumusnya adalah F sama dengan N per T atau bisa dibilang juga 1 per periode. Kemudian untuk selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap second. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis, persamaannya adalah V sama dengan lambda dikali F atau lambda dibagi dengan periode. Kemudian untuk persamaan simpangan, gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan A sin WT plus minus KX dengan W sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Jadi, perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu ada pada amplitudonya. Jika gelombang berjalan itu amplitudonya tetap, kalau gelombang stasioner amplitudonya itu belum tentu tetap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk gelombang berjalan itu ada pada sultas tali. Jadi dalam sultas tali ini, gelombang tersebut akan bergetar merambat ke ujung tali satu ke ujung tali yang lainnya. Sifat-sifat gelombang yang pertama ada refleksi atau pembiasan, yaitu pergeseran arah rambat gelombang karena medium yang dilalui memiliki kerapatan yang berbeda. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah ketika sebuah pensil dicelupkan, maka air pada letak pensil antara udara dengan air itu seperti ada patahan karena perbedaan medium perampatannya. Kemudian ada refleksi atau pemantulan, yaitu merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang. Misalkan, ketika suatu gelombang itu ditembakkan ke tembok, karena dia tidak bisa menembus tembok,
maka gelombang tersebut akan kembali lagi ke sumber tembakan sehingga terjadinya gaung. Kemudian yang ketiga ada difraksi atau pembelokan, yaitu merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Jadi misalkan ketika kita menembakkan sebuah laser ke celah yang sempit, maka ketika si gelombang itu diteruskan dengan arah horizontal, maka ketika dia ditembakkan, dia akan menyebar membentuk pola lain, misalkan saja pola gelap dan pola terang. Kemudian yang keempat ada interferensi atau penggabungan, yaitu suatu perpaduan antara dua gelombang yang memiliki fase yang sama. Nah, contoh interferensi itu misalnya kalau kita punya sound system yang sama antara frekuensi dan amplitudonya, maka kita bisa mendengarkan suara keras atau bahkan suara yang lembut dalam waktu yang bersamaan. Kemudian untuk dispersi atau perubahan bentuk, yaitu adalah perubahan bentuk gelombang ketika dia melalui medium tertentu. Contohnya, ketika terjadinya pelangi, awalnya itu hanya berupa cahaya putih, namun ketika dia sudah berinteraksi dengan cahaya, dia akan membentuk suatu pola warna yang berwarna-warni. Terakhir ada polarisasi atau penyerapan getaran, yaitu penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Jadi misalkan kita ambil contoh, kita punya busa, ketika si gelombang itu terserap kepada busa, maka bunyinya akan terdengar lebih lirih karena suara tersebut terserap dari medium busa tadi. Oke, kita masuk ke konsep gelombang berjalan. Di sini ada gambar gelombang, jadi kita bisa simpulkan bahwa gelombang itu terdiri dari puncak dan juga lembah. Kemudian untuk satu puncak dan satu lembah itu kita beri nama lambda atau panjang gelombang. Jadi panjang satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan juga satu lembah. Kemudian yang kedua ada cepat rambat gelombang atau V, itu jarak tempuh gelombang tiap second. Kemudian untuk jarak dari titik awal menuju puncak maupun jarak dari titik awal menuju dengan lembah, itu kita beri nama A atau amplitudo. Kemudian untuk rumusnya sendiri itu ada periode, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu gelombang. Kemudian ada frekuensi, yaitu gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second. Kemudian untuk rumus dari cepat rambat gelombang itu ada lambda kali F atau lambda per periode. Kemudian untuk lambda sendiri berarti V dibagi F atau V dikali T. Kemudian kita juga punya K. K itu adalah bilangan gelombang, yaitu 2P dibagikan dengan lambda. Kemudian W itu kecepatan sudut pada gelombang, itu 2Pi dikalikan dengan F, atau 2Pi dibagikan dengan periode. Kemudian, misalkan kita punya titik P, yaitu titik yang berjarak dari suatu gelombang, maka jarak yang ditempuh oleh garis P itu adalah X atau TP dikalikan dengan cepat rambat gelombang dari si P. Untuk persamaan gelombang, kita punya Y sama dengan A sin W dikalikan dengan T. Nah, untuk W itu sendiri, itu rumusnya 2Pi dikalikan dengan F, dengan F-nya itu sama dengan V dibagi dengan lambda. Nah, kita bisa ganti lagi nih, W-nya jadi 2Pi dikali V per lambda, atau
W sama dengan 2pi per lambda dikalikan dengan V. Kemudian setelah kita dapat nilai W-nya, kita kembalikan lagi ke persamaannya, maka kita dapat Y sama dengan asin 2pi per lambda dikalikan V dengan dikalikan T. Kemudian kita tahu nih, kalau nilai K sama dengan 2pi per lambda, maka nilai asin 2pi per lambda Vt itu bisa kita ganti dengan Y sama dengan asin K dikalikan dengan X. Nah, X-nya itu dapat dari mana? X-nya itu adalah sebagai jarak. Nah, jarak itu kan rumusnya kecepatan dikalikan dengan waktu. Terus, misalkan kita punya suatu titik bergetar sebesar T, maka jarak titik dari awal gelombang adalah Y sama dengan asin K dalam kurung X dikurang Ft, di mana nilai X adalah jarak dari awal gelombang ke gelombang yang akhir, sedangkan kalau Ft-nya sendiri adalah pemisalan daripada suatu titik yang bergetar dari O, kemudian dia bergetar sejauh P. Lalu kita bisa masuk Y sama dengan asin dalam kurung Kx kurang Kft, lalu kita dapatkanlah persamaan akhir Y dalam kurung X, T sama dengan asin Kx plus minus Wt. Nah, plus minus ini menentukan arah rambatan gelombangnya. Jika arah rambatan gelombangnya itu ke kiri, maka dia menggunakan positif. Kalau arah rambatan gelombangnya ke kanan, maka dia menggunakan negatif. Kita sudah punya persamaan Y dalam kurung X, T sama dengan asin dalam kurung Kx plus minus Wt. Misalkan suatu titik P berjalan sejauh jarak X dari titik awal O, maka simpangan getar di titik P saat O bergetar selama periode adalah YP atau persamaan simpangan P sama dengan asin 2pi dalam kurung T per periode dikurang X per lambda. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan getaran partikelnya? Kecepatan getaran partikel atau Vp sama dengan WA cos dalam kurung Wt kurang Kx. Nah, kecepatan itu kan turunan persamaan simpangan terhadap waktu. Atau bisa kita tuliskan Vy sama dengan dy per dt. Kemudian, turunan ini sederhanakan lagi menjadi Vy sama dengan d. Untuk persamaan y-nya, asin Wt kurang Kx diturunkan terhadap waktu. Hasilnya Vy sama dengan WA cos Wt dikurang Kx. Lalu percepatan getaran partikel di titik P sama dengan AP min W kuadrat asin Wt kurang Kx, atau bisa dibilang min W kuadrat Yp. Percepatan itu adalah turunan persamaan kecepatan simpangan Y terhadap waktu. Atau bisa dibilang turunan kuadrat dari simpangan Y. Rumusnya adalah AY sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat, atau AY sama dengan DVY per DT. Lalu kita sederhanakan menjadi AY sama dengan D dalam kurung WA cos Wt dikurang Kx diturunkan terhadap waktu. Jadi kalau Wt diturunkan terhadap T maka menjadi W, W-nya dikeluarkan. Kemudian untuk cos diturunkan menjadi min sin, kemudian hasilnya AY sama dengan W dikali W, A min sin dalam kurung Wt dikurang Kx, atau bisa kita tuliskan kembali, AY sama dengan min W kuadrat A sin Wt dikurang Kx. Dari persamaan Y dalam kurung X, T sama dengan asin dalam kurung Kx plus minus Wt, kita bisa lihat kalau Wt itu kan merupakan kecepatan sudut gelombang dengan satuan radian per second. Berarti kita bisa bilang kalau Kx plus minus Wt ini adalah besaran sudutnya. Kemudian kita sederhanakan saja Y-nya sama dengan asin dalam kurung 2pi per periode dikalikan dengan waktu plus minus 2pi per lambda dikalikan dengan X. Nah, yang termasuk di dalam tetanya ini adalah Wt plus minus Kx-nya atau 2pi per T kalikan T
plus minus 2pi kali per lambda dikalikan dengan X. Sehingga 2pi-nya bisa kita keluarkan, kita tulis sisanya, kemudian kita simpulkan kalau theta sama dengan 2pi dikalikan dengan phi ya. Nah, theta ini apanya? Theta ini adalah sudut fasenya. Kemudian phi ini apa? Phi ini adalah fasenya. Jadi fase itu merupakan orientasi titik atau partikel pada gelombang berjalan. Phi sama dengan T per periode plus minus X per lambda. Kemudian kalau kita punya phi, maka kita juga punya delta phi atau beda fase. Jadi beda fase itu adalah jarak suatu titik ke titik lain dengan rumus delta phi sama dengan delta X per lambda. Kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui suatu persamaan gelombang berjalan, Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 T dikurang 10X, maka hitunglah A periode dalam second, B frekuensi dalam hertz, C kecepatan gelombang atau meter per second, dan D besar simpangan dengan X sama dengan 1 dan T sama dengan 3 second. Untuk penyelesaiannya, kita tadi sudah tahu persamaan simpangannya itu Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 T dikurang 10X. Dimana untuk kesamaannya sendiri, YX, T sama dengan A sin dalam kurung KX plus minus WT. Nah, di sini 0,5T-nya itu adalah sebagai WT dan 10X-nya itu sebagai KX. Nah, yang pertama harus kita cari apa? Yang pertama harus kita cari adalah periodenya. Kita pakai rumus W sama dengan 2pi per T. W-nya sudah diketahui 0,5pi sama dengan 2pi per T. Kemudian T-nya sama dengan 2 per 0,5. Pi-nya kita hilangkan ya. Kemudian hasilnya T sama dengan 4 second. Kemudian yang kedua frekuensi. Untuk menghitung frekuensi, jika sudah diketahui periodenya, maka tinggal kita hitung saja frekuensi sama dengan 1 per T sama dengan frekuensi sama dengan 1 per 4, maka frekuensinya adalah 0,25 Hz. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Nah, untuk cepat rambat gelombang ini, kita punya rumus K sama dengan 2pi per lambda. K-nya sama dengan 10pi, kemudian sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per 10pi, pi-nya kita hilangkan, lambda sama dengan 0,2 cm. Nah, itu kan baru lambda. Kemudian untuk mencari phi-nya, karena kita sudah tahu lambda dan frekuensinya, maka untuk mencari phi, tinggal kita kalikan aja. Lambda dikalikan frekuensi, sama dengan 0,2 dikalikan 0,25, phi sama dengan 0,05 cm per second. Kemudian yang terakhir, besar simpangan jika diketahui X sama dengan 1 dan T sama dengan 3, maka persamaan Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 T dikurang 10X ini, T-nya tinggal kita gantikan dengan 3, dan X-nya tinggal kita ganti dengan 1. Maka Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 dikali 3 dikurang 10 kali 1, Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 1,5 dikurang 1, Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5, Y sama dengan 5 sin, 0,5 pi itu, pi adalah 180 derajat, kemudian setengah daripada 180 derajat adalah 90 derajat, maka Y sama dengan 5 sin 90 derajat, Y sama dengan 5. Untuk contoh yang kedua, seutas tali digetarkan secara harmonik pada ujungnya dengan frekuensi 2 Hz dan amplitudo sebesar 7,5 cm. Getaran merambat ke arah kanan dengan cepat rambat gelombang sebesar 200 meter per second kuadrat dan panjang gelombang sebesar lambda. Tentukan A. Persamaan gelombang berjalan, B. Simpangan, kecepatan, dan percepatan di partikel P,
yang berada 37,5 cm dari ujung tali yang diputarkan selama 0,25 second. C. Sudut fase dan fase partikel di P saat ujung getar bergetar sejauh 0,25 second. Dan terakhir, beda fase antara dua partikel sepanjang tali yang berjarak 25 cm. Kita tulis dulu semua yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui di soal itu yang pertama ada frekuensi sama dengan 2 Hz, kemudian amplitudonya sama dengan 7,5 cm dengan V-nya sama dengan 200 cm per second kuadrat. Kemudian kita punya persamaan Y sama dengan A sin dalam kurung WT plus minus KX. Karena di soal katanya arah rampatannya ke kanan, maka persamaan itu kita gunakan operasi minus. Yang pertama, untuk mencari persamaan gelombang berjalan, kita perlu tahu dulu nih nilai lambdanya berapa, karena kita sudah tahu nilai V sama nilai frekuensinya. Maka untuk mencari lambda, kita bagikan V dengan frekuensi, sama dengan 200 cm per second kuadrat dibagi dengan 2, maka lambdanya adalah 100 cm. Kemudian untuk nilai W, karena persamaannya itu terdiri dari WT dan KX, maka kita harus cari dulu nih W-nya berapa, K-nya berapa. W sama dengan 2Pi kali F, kemudian 2Pi dikalikan dengan 2, W sama dengan 4Pi radian per S. Kemudian untuk nilai K itu kan 2Pi per lambda. Sehingga K-nya sama dengan 2Pi per 100 cm sama dengan 0,02 Pi per cm. Maka persamaan gelombang berjalannya bisa kita tuliskan Y sama dengan 7,5 sin dalam kurung 4 pi T dikurang 0,02 px. Nah, untuk yang kedua, yang ditanya adalah besar simpangan gelombang berjalan. Di soal dikatakan bahwa T-nya itu sama dengan 0,25 second dan X-nya sama dengan 37,5. Ini adalah persamaan gelombang berjalan kita. Y sama dengan 7,5 sin dalam kurung 4 pi T dikurang 0,02 px. Kemudian kita ganti nilai T-nya dengan 0,25 S dan X-nya kita ganti dengan 37,5. Sehingga menghasilkan Y sama dengan 7,5 sin pi dikurang dengan 0,75 pi. Nah, kemudian kita kurangkan, jadinya Y sama dengan 7,5 sin 0,25 pi. Nah, nilai dari pi itu kan 180 derajat. Jadi, 0,25 dari 180 derajat itu ya sekitar 45 derajat. Jadi, Y sama dengan 7,5 sin 45 derajat, maka Y sama dengan 3,75 akar 2 cm. Kemudian masih dalam poin B, kita hitung kecepatannya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa kecepatan itu adalah turunan antara jarak terhadap waktu atau turunan terhadap simpangan Y terhadap waktu. Kemudian bisa kita tuliskan VY sama dengan DY per DT A sin dalam kurung WT plus minus KX. Nah, untuk hasil dari turunan ini, V sama dengan W dikalikan A cos 4 pi T dikurang 0,02 px. Jadi sudah kita ganti ya W sama K-nya. Kemudian nilai daripada W dan nilai daripada A kita masukin. Jadinya V sama dengan 4 pi kali 7,5 dikalikan cos 45 derajat menghasilkan 30 dikali setengah akar 2, maka V sama dengan 15 akar 2 pi cm per second. Kemudian untuk percepatannya itu kan turunan pangkat 2 daripada simpangan Y ya, atau turunan dari kecepatan. Nah, untuk turunan itu sendiri kita tuliskan AY sama dengan D kuadrat Y per DT A sin dalam kurung WT plus minus KX, sehingga menghasilkan A sama dengan min W kuadrat A sin dalam kurung 4 pi T dikurang 0,02 px. Tinggal kita masukin aja nilai W dan nilai A-nya, sehingga menghasilkan A sama dengan min 4 pi pangkat 2 dikali 7,5 dikali setengah akar 2, sehingga menghasilkan A sama dengan
min W kuadrat A sin 45 derajat, maka A sama dengan 30 pi pangkat 2 akar 2 cm per second kuadrat. Kemudian untuk yang poin selanjutnya ada sudut fase. Dari persamaan ini kita keluarkan tetanya, jadi 4 pi T dikurang 0,02 pi X, maka tetanya itu adalah pi dikurang 0,75 pi, maka tetanya adalah 0,25 pi. Teta sama dengan 2 pi dikalikan dengan pi kan, maka fasenya itu V sama dengan teta per 2 pi atau V sama dengan 0,25 pi dibagi 2 pi. V sama dengan 1/8. Untuk beda fasenya, itu delta V sama dengan delta X per lambda. Delta V sama dengan 25/100. Jadi 25 ini sudah ada di soal. Delta V sama dengan 1/4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau yang biasa disebut juga dengan gelombang tegak. Gelombang stasioner sendiri, gelombang yang bergetar seiring waktu tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Gelombang stasioner merupakan suatu perpaduan gelombang yang koheren di mana memiliki titik puncak amplitudo atau puncak gelombang yang perambatannya berbeda-beda serta arah rambatnya berlawanan. Arah gelombang datang dengan pantulan saling berlawanan. Bukan hanya mengenai puncak gelombangnya, tetapi simpul gelombang juga berbeda dalam setiap perambatannya. Untuk sifat dan karakteristik gelombang stasioner sama seperti gelombang berjalan. Gelombang stasioner adalah gelombang padat tali dengan ujung bebas maupun terikat. Untuk gelombang stasioner dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gelombang stasioner ujung bebas, di mana gelombang stasioner ujung bebas tidak adanya pembalikan fase sehingga fase gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Dan berarti beda fasenya sama dengan 0. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. Untuk mencari YP sama dengan 2A cos KX sin omega T, atau yang bisa disederhanakan dengan AP sin omega T. Untuk mencari AP sama dengan 2A cos KX. Dengan keterangan AP adalah amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T adalah lamanya gelombang bergetar, K adalah bilangan gelombang, X jarak titik sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, kita akan menggunakan persamaan berikut, yaitu XP sama dengan 1/4 lambda 2N plus 1. Dengan N adalah letak simpulnya merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Dan untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, kita akan menggunakan persamaan berikut, yaitu XS sama dengan 1/2 lambda N, di mana N adalah letak simpulnya merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung tetap. Gelombang stasioner dengan ujung tetap merupakan gelombang stasioner dengan salah satu medium rambatnya diikatkan pada suatu medium atau benda, sehingga yang hanya dapat digerakkan adalah ujung medium lainnya. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas. Pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1/2 pi sehingga beda fasenya menjadi
delta pi sama dengan 1/2 pi. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai berikut. YP sama dengan 2A sin Kx cos omega T, atau yang bisa disederhanakan dengan AP cos omega T. AP sama dengan 2A sin Kx. Keterangan, AP adalah amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T adalah lamanya gelombang bergetar, K adalah bilangan gelombang, X adalah jarak titik ke sumber getar. Dan untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, kita akan menggunakan persamaan XS sama dengan 1/2 lambda N, dengan N di mana letak simpulnya merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Dan untuk menentukan letak perut untuk ujung tetap, gunakan persamaan XP sama dengan 1/4 lambda 2N plus 1, di mana N adalah letak simpul yang merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Jadi, dapat dikatakan bahwa gelombang stasioner memiliki titik amplitudo dan fase yang berbeda dalam setiap perambatannya. Gelombang ini termasuk ke dalam gelombang mekanik karena membutuhkan medium dalam perambatannya. Sekarang kita akan memasuki contoh soal. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Diketahui, F atau frekuensi 500 Hz, V atau kecepatan 300 meter per sekon, delta pi P sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase, atau delta X. Yang pertama kita harus menentukan panjang gelombangnya. Panjang gelombang sama dengan lambda adalah V per F, di mana V adalah 300 meter per sekon dan F adalah 500 Hz. Didapat lambdanya sama dengan 3/5 M. Lalu kita menggunakan rumus beda fase. Rumus beda fase berikut yaitu delta P sama dengan delta X per lambda yang disederhanakan menjadi delta X sama dengan delta P kali lambda. Delta X sama dengan 3/5 dikali delta Pi P per 2Pi. Delta X sama dengan 3/5 dikali 60 derajat per 360 derajat. Didapatkan delta X sama dengan 0,1 meter. Jadi, jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat adalah 0,1 meter. Untuk contoh soal yang kedua. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4pi X sin 5pi T. Jika Y dan X dalam satuan meter, serta T dalam sekon, tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Diketahui, Y sama dengan 0,2 cos 4pi X sin 5pi T. Dan ditanya jarak antara perut dan simpul yang berdekatan. Penyelesaian. Dari persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4pi X sin 5pi T diketahui K sama dengan 4pi yang disederhanakan menjadi 2pi per lambda sama dengan 4pi, lambda sama dengan 0,5 M. Untuk menentukan jarak antara perut dan simpul yang berdekatan, tentukan dahulu nilai saat N sama dengan 0.
XP sama dengan 1/2 lambda dikali N sama dengan 0. XS sama dengan 1/4 lambda 2N plus 1 sama dengan 1/4 lambda. Dengan demikian, jarak antara perut dan simpul yang berdekatan dirumuskan sebagai berikut. XS min XP sama dengan 1/4 lambda. Lalu 1/4 lambda yaitu menjadi 1/4 0,5 dengan hasil 0,125 meter. Jadi, jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah 0,125 meter. Kami kelompok 120 Institut Teknologi Sumatera mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.